Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan coaching supervisi akademik. Saya Suripa SPDI berperan sebagai pengamat atau observer, dan rekan saya Surya SPDI akan berperan sebagai coach, dan satu lagi rekan saya Bapak Saprijal akan berperan sebagai coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan selanjutnya ada pasca observasi. Bagaimana Bu Surya, sudah siap untuk melakukan coaching? Insya Allah siap. Iya, Bu Surya, di sini saya akan meminta waktunya sebentar ya Bu ya, untuk berbincang-bincang. Jadi begini kan Bu, posisi saya sebagai pengamat di sini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Silakan Ibu. Ya, pertanyaan pertama. Dari kegiatan coaching ini yang menjadi fokus penilaian dari percakapan nanti Ibu dengan coachingnya apa saja Ibu? Yang pertama mendengar aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga meneriakan coaching. Ya, berarti ada 3 ya Bu. Dari ketiga fokus penilaian tadi, ini pertanyaan kedua ya Bu. Kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan menggunakan pertanyaan yang berbobot dan meneriakan coaching. Oke, terima kasih Bu. Dari ada 2 tadi Bu ya. Nah, dari 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, itu pasti kan ada kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Nah, itu yang mana saja Ibu? Dari kedua itu saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Ya, terima kasih Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Tadi kan kompetensi yang spesifik membuat pertanyaan berbobot ya. Nah, sekarang yang terakhir, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan itu Ibu? Yang menjadi indikator ketercapaian saya, bagaimana saya mampu menghasilkan coaching, memanfaatkan pertanyaan berbobot saat melakukan coaching, sehingga coaching mampu menemukan masalah. Ya, terima kasih Bu. Jadi indikatornya itu Ibu akan membantu nanti dalam memanfaatkan pertanyaan berbobot, sehingga si coaching ini nanti mampu menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya ya Bu. Ya, baik Ibu. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching ya, bersama coachingnya. Setelah itu nanti kalau sudah siap coaching, kita akan lanjut berbincang-bincang Bu ya. Silakan Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, saya dengar Bapak ingin menemui saya hari ini. Oh iya Bu, benar sekali, saya memang ingin sekali jumpa sama Ibu karena ada suatu hal yang ingin saya bicarakan. Kalau ada hal apa ini Pak menemui saya? Gini kan ada salah satu murid saya di kelas. Jadi banyak macam mana ya, dalam kelas itu suka kali mengganggu kawan. Kadang kawannya pun kadang udah kita nasihati pun cuma tetap juga sangat mengganggu proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi ada murid Bapak yang ketika Bapak mengajar itu dia bandel ya Pak, bisa dikatakan ya, suka mengganggu temannya sehingga temannya tidak nyaman untuk belajar. Ya, betul sekali. Jadi tujuan perbincangan kita hari ini, Bapak ingin mendapatkan solusi agar anak ini bisa membaca, bisa menjadi anak yang baik itu Pak ya. Minimal bukan dalam perbincangan ini nanti saya berharap sekali nanti anak ini bisa menjadi fokus belajarnya sama seperti rekan-rekan yang lainnya. Seperti itu. Baik Pak, kesempatan apa yang selama ini Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini?
Sebenarnya banyak sekali yang sudah saya lakukan terhadap anak ini. Sudah saya pernah juga dengan memanggilnya ke rumah, memanggil anak tersebut ke kantor, sengaja saya jumpai secara individu. Kemudian saya juga bertanya kenapa dia seperti itu, kenapa suka kali mengganggu teman. Sebenarnya apa tujuan kita ke sekolah? Tapi mereka kalau kita tanya apa tujuan sekolah, dia tetap menjawab belajar. Jadi yang saya bingung itu yaitu kenapa dia bisa seperti itu. Apa yang menyebabkan dia tidak fokus dalam belajar sehingga dia suka mengganggu temannya. Jadi yang menjadi penasaran Bapak, kenapa nih si anak ini dia tidak fokus belajar, apa alasannya, apa penyebabnya. Baik Pak, apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Bisa Bapak jelaskan? Awalnya saya begitu yakin dengan memanggil anak tersebut, dengan memanggilnya, mendiskusikannya, apa alasannya dia berbuat seperti itu. Cuman saya lihat dia cuma diam. Kemudian saya lihat besok dia macam itu, iya katanya saya nggak akan mengulangi lagi, minta maaf. Tapi ternyata sepertinya itu masih kurang optimal, kurang tepat, mungkin seperti itu. Tapi saya sebenarnya yakin dengan cara itu, cuman ya masih permasalahan itu tetap terulang juga. Iya. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak ketika melakukan itu? Hambatan sebenarnya ada, pertama tentang waktu. Kita kan nggak mungkin fokus satu anak, karena kita kan mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Karena kebetulan saya kan bidang studi agama, ya kan? Jadi saya juga nggak mau harus fokus untuk dia, sementara anak lain juga butuh perhatian kita. Jadi yang menjadi hambatan di sini adalah waktu yang pertama kali, kemudian menggali ide permasalahan apa sih sebenarnya yang sedang dialaminya. Nah ini yang masih tertutup untuk saya. Apa yang harus saya lakukan itu masih menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Baik Pak, jadi Bapak masih ada tantangan ya, tantangan tersendiri untuk Bapak ya. Jadi Bapak ini ingin menemukan solusi ya. Ya, benar sekali. Iya. Solusi, kira-kira solusi apa ini Pak yang ingin Bapak lakukan? Saya ingin dari perbincangan ini minimal nanti ada gambaran, bisa menyelesaikan permasalahan saya. Minimal permasalahan ini menjadi ringan dan tentunya berdampak baik untuk peserta didik saya, karena tidak ada guru yang mengharapkan peserta didiknya tidak berhasil. Tujuan pembelajaran kita kan anak ini kan harus berhasil, kan bukannya seperti itu kan? Iya, benar Pak. Jadi Bapak tadi ceritakan Bapak ingin berhasil ya. Dengan seperti itu Bapak, apa rencana ke depan Bapak agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik? Rencana itu banyak ya. Iya. Terkadang itu waktu itu menjadi halangan tersendiri karena kesibukan kita seorang guru kan fokusnya bukannya sekedar mengajar. Kemudian kita juga administrasi juga harus lengkapi dan pekerjaan dan yang lainnya juga harus kita ini. Jadi rencana ke depan di dalam kesibukan itu kemungkinan insya Allah kalau memang yang belum saya lakukan itu yaitu untuk menemui orang tuanya, ya kan, orang tuanya, karena itu pun sebenarnya pernah berusaha, tetapi kebetulan memang orang tua daripada anak ini itu mempunyai kesibukan karena latar belakang ekonominya itu petani, jadi kadang susah untuk jumpainya. Itu yang belum tercapai. Belum tercapai. Jadi Pak, Bapak tadi menceritakan ada beberapa rencana ya Pak ya. Jadi beberapa rencana ini yang mana ini Pak yang ingin Bapak prioritaskan gitu? Yang pertama kali yang ingin saya lakukan itu tadi menjumpai orang tuanya. Apa
apa permasalahannya, karena kita sebagai guru kan kita pahami bahwa setiap hambatan peserta didik itu ada beberapa faktor. Pertama dari faktor intern anak itu sendiri dan ada dari eksternal anak itu sendiri. Jadi ya saya ingin tahu ini dari eksternal dirinya, itu dari dalam keluarga, apa masalahnya dalam keluarga sehingga anak ini bisa kita bilang mencari perhatian. Kita nggak bisa mengatakan itu anak nakal, mungkin saja dia mencari perhatian seperti itu. Iya. Jadi untuk Bapak menangani masalah ini, strategi apa yang Bapak lakukan? Bisa Bapak ceritakan? Yang sudah saya lakukan ya melakukan pendekatan pada peserta didik, kemudian saya konsultasikan kepada kepala sekolah, kemudian saya tanyakan tentang guru bidang-bidang yang lainnya, bidang seperti PJOK, guru kelasnya. Memang kebetulan jawaban mereka, keresahan mereka sama, tapi itulah strategi-strategi yang saya lakukan agar saya jangan salah langkah. Kalau memang anak ini seperti itulah keadaannya. Dari strategi yang Bapak lakukan itu, misalnya Bapak berhasil gitu, dari mana Bapak melihat ukuran keberhasilan tersebut? Ya kalau kita lihat ke ukuran berhasil, mungkin kita nggak pesimis. Kita memang harus optimis. Sebagai guru kita harus tetap optimis. Ya, kita yakin kalau apa yang kita lakukan itu harus berhasil. Ya, yang membuat kita berhasil itu ada kemauan motivasi kita agar kita tuh ikhlas dalam menangani peserta didik kita yang berkarakter seperti itu. Kemudian harus selalu memberikan motivasi. Mungkin itulah yang membuat yang membuat mendekatkan diri kita untuk keberhasilan lebih sukses lagi dalam mendidik anak tersebut. Jadi Pak, siapa saja yang Bapak libatkan? Yang saya libatkan di sini ya seperti saya katakan tadi, saya juga sudah pernah jumpai muridnya, peserta didiknya, kawan-kawan dia, guru, kepala sekolah. Yang belum tercapai satu, yaitu menjumpai orang tuanya saja. Itu aja. Baik Bapak, sangat luar biasa ya perbincangan kita hari ini. Jadi kapan nih kira-kira rencana ini akan Bapak lakukan? Saya jadi penasaran apa dengan hasilnya. Kapan saya rencanakan? Ya kita rencanakan secepatnya itu ya. Secepatnya kita akan rencanakan. Ya, saya berharap memang apa yang sudah rencana ini itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, ya. Bisa mendapatkan ya minimal anak ini tidak mengganggu kawannya yang sedang belajar, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas. Baik Pak ya, sangat menarik sekali bincang-bincang kita hari ini ya Pak ya. Saya jadi banyak belajar nih Pak ya dari bincang ini, karena kita ketika melakukan segala sesuatu itu yang pertama kita ikhlas ya Pak ya, seperti Bapak katakan tadi ya. Yang kedua memang harus dengan panggilan jiwa kita ya Pak ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sangat menarik Pak ya. Semoga apa yang Bapak laksanakan akan terlaksana dengan baik ya Pak ya. Baik Pak, hanya sekian. Terima kasih Pak sudah bersedia waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Nah, Pak Guru Ibu luar biasa sekali ya coaching Ibu yang lakukan tadi bersama coachingnya ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Nah di sini Ibu saya akan menanyakan sedikit pertanyaan kepada Ibu ya. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana Ibu, apakah indikator yang Ibu kembangkan tadi sudah tercapai atau belum? Ya, alhamdulillah sudah tercapai Ibu ya. Karena saya tadi dalam melakukan coaching sudah menggunakan pertanyaan berbobot ya Ibu ya, tidak menggunakan pertanyaan tutup lagi ya, sehingga si coaching dapat terjawab masalahnya. Iya Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh Ibu? Boleh, silakan. Oh iya.
Jadi menurut pengamatan saya tadi ketika Ibu melakukan coaching terhadap coach sudah bagus, cuman ada sedikit yang perlu diperbaiki. Ketika Ibu menyampaikan pertanyaan itu Ibu agak terbata-bata, sering diulang pertanyaannya. Jadi kedepannya mohon diperbaiki lagi ya Bu. Namun ya Bu, coaching yang Ibu lakukan itu sudah bagus, sudah sesuai dengan alur tilta. Kemudian Ibu juga sudah dapat menggali, membuat pertanyaan yang berbobot sehingga si coach tadi ini pada akhirnya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, jadi Ibu, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan dari kegiatan coaching ini? Iya Ibu, tadi tindak lanjut yang saya lakukan dari kegiatan coaching ini, saya akan mencoba memperbaiki lagi Ibu ya, memperbaiki lagi ada lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya. Semoga kedepannya kegiatan coaching akan terus lebih baik ya Ibu ya. Ya, dan semoga kita selalu sehat sehingga kita dapat mendidik anak-anak bangsa dengan sebaik mungkin. Baik Bu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan coaching kami ke depannya akan lebih baik lagi. Salam guru.